teman-teman. Di sini kita akan mempelajari tentang dimensi penilaian sikap pada pembelajaran tematik yang terdiri dari kelompok 8 yaitu Ayu Diah Pitaloka dengan NIM T 2019-4054 dan Putri Agustia Indriani dengan NIM T 2019-4067 dan Siti Hadrirotunisa dengan NIM T 2019-4068. Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Agustia Indriani dengan NIM T 2019-4067 akan menjelaskan tentang konsep penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter atau perilaku siswa di kelas atau di luar kelas, dalam sosial maupun spiritual. Penilaian sikap juga menjadi hasil pendidikan untuk mengontrol atau membimbing perkembangan sikap siswa selama belajar di sekolah. Sikap dikategorikan sebagai suatu ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh setiap orang. Penilaian kompetensi sikap yang dilakukan oleh guru dalam mempelajari merupakan serangkaian kegiatan untuk mengukur sikap siswa selama di kelas sebagai hasil program pembelajaran. Macam-macam penilaian sikap. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua ada teknik penilaian diri. Teknik penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian rating scale yang disertai rubrik. Yang ketiga ada penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi temannya. Format penilaian sikap. Format penilaian sikap dengan teknik observasi terdapat aspek jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, gotong royong, kerjasama, santun, damai, responsif, proaktif, taat menjalankan agama. Dan sedangkan format penilaian sikap dan dengan teknik penilaian diri, pada lembar ini peserta didik menilai sikap disiplinnya dirinya. Yang ketiga, format penilaian sikap dengan teknik antar peserta didik. Adapun aspek penilaiannya yaitu berusaha belajar dengan sesungguh-sungguhnya, mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian, mengerjakan tugas yang diberikan guru dalam tepat waktu, mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami, berperan aktif dalam kelompok, menyerahkan tugas dengan tepat waktu, selalu membuat catatan hal-hal yang dianggap sangat penting, menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, menghormati dan menghargai teman, menghormati dan menghargai guru. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai KKO atau kata kerja operasional afektif. A1, A2, A3, A4, dan A5. Kata kerja operasional adalah kata yang menyatakan aktivitas. Kata kerja operasional digunakan untuk menyatakan dimensi proses pembelajaran dalam indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran kata kerja operasional ini diperlukan untuk memahami kompetensi dasar, melakukan analisis dan pengembangan tujuan pembelajaran, analisis dan pengembangan
kisi soal evaluasi. Dan yang terakhir yaitu format penilaian sikap afektif dengan menggunakan KKO A1, A2, A3, A4, dan A5. A1 yaitu menerima, yang terdiri dari meliputi, menganut, mematuhi, dan meminati. A2 merespon, yaitu menyenangi, mengkompromikan, menyambut, mendukung, melaporkan, memilih, dan sebagainya. Yang A3 menghargai, mengasumsikan, meyakini, meyakinkan, menjelaskan, dan sebagainya. A4 mengorganisasikan, mengubah, menata, membangun, membentuk pendapat, dan lain-lain. Dan yang terakhir A5, karakteristik menurut nilai, membiasakan, mengubah perilaku, berakhlak mulia, melayani, dan sebagainya. Itulah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.